Pak Charles. Ketua Ivan perintahkan buat bujuk nona muda kembali ke grup Ivan. Berangkat. Pak Zakri, ini proposal grup Kane, silakan lihat. Kalau ada masalah bilang saja, kami akan lakukan yang terbaik. Hari ini aku sibuk. Pak Zakri, hari ini waktu terakhir kami, tolong lihat atau... Pergi, kamu gak dengar? Pak Charles dari grup Iris sebentar lagi datang. Jangan diam di sini dan buat malu. Grup Iris? Grup Iris juga kamu nggak tahu? Mereka itu grup terbesar di negara ini, nilai pasarnya ratusan triliun. Ketua Ivan dari grup Iris punya kekuatan hebat. Pak Charles wakil ketua juga sangat tegas dan kejam. Di dunia bisnis kalau mereka sudah bicara, nggak ada yang bisa bantah. Charles, lihat baik-baik. Ini semua kerajaan yang sudah kita bangun buat Kimi tersayang. Mereka berdua cuma pria tua yang suka bersenang-senang, berlebihan sekali. Kamu takut kan? Proyek negosiasi sama Pak Charles, semuanya proyek triliunan. Perusahaan kecil sepertimu dengan proyek kecil cuma buang-buang waktu, Pak Zakri. Cepat pergi. Pak Zakri, saya tahu Anda sibuk, tapi ini nggak akan menyita banyak waktu Anda. Saya yakin proposal ini akan memuaskan Anda. Masih nggak mau berhenti juga. Masih buruk. Cepat usir dia dari sini. Berhenti. Besar juga nyari kalian. Pak Charles, maaf atas gangguan ini. Cepat usir dia keluar sekarang. Tunggu. Apa kalian bahkan tahu dia siapa? Bukannya dia ini cuma karyawan biasa. Nona, gak apa-apa. Ah? Nona siapa? Dia nona muda grup Iris. Putri satu-satunya ketua Ivan. Hari ini dia ditindas di grup Wana. Pak Zakri, gimana? Anda mengurusnya? Ini masih belum berlutut minta maaf sama Nona. Lupakan saja Paman Charles, nggak perlu diikuti kebiasaan lama. Nona sangat baik dan murah hati. Saya sangat berhutang. Nggak perlu berhutang. Tapi soal kontrak ini bisa kita bicarakan sedikit. Nggak perlu negosiasi, langsung tanda tangan saja. Paman Charles, terima kasih hari ini. Sudah nggak ada apa-apa lagi, Paman bisa kembali bekerja. Grup Iris dari Damsel minta Anda pulang ke rumah, Nona. Kami harap Nona pulang ke rumah. Kami harap Nona pulang ke rumah. Ih, semuanya bangun. Aku nggak mau pulang. Nona, Anda dan Pak Ivan sudah bersitegang selama 3 tahun. Bukankah sudah cukup? Siapa yang sebenarnya marah itu? Dulu siapa yang bilang? Kalau sampai nikahi Setkane si pria miskin itu, aku harus keluar dari keluarga Silika dan nggak pulang lagi. Nona ini mutiara satu-satunya ketua Ivan. Semua itu dia katakan sewaktu lagi marah. Selama 3 tahun ini, dia nggak bisa makan atau minum. Sekarang dia jatuh sakit dan selalu merindukan Nona. Apa? Ayahku sakit. Ih, Paman Charles bohong lagi kan? Kalau ketua grup Iris sakit, seluruh kota akan tahu. Nona, ketua sangat merindukanmu. Paman Charles, bukan aku sengaja terus marah sama ayahku. Tapi kecelakaan mobil tahun itu, saya abaikan keselamatannya demi tolong aku. Kamu sudah sadar? Kamu yang tolong aku. Terima kasih. Seth pria yang sangat baik, tapi karena keluarga yang miskin, ayah nggak setuju sama pernikahan kami. Selama 3 tahun, Seth sudah perlakukan aku sangat baik. Dan aku sangat suka pernikahan biasa seperti ini. Perlakukan kamu baik, tapi biarkan kamu keluar cari kontrak seperti ini. Nona ini putri berharga ayahmu. Kalau ketua tahu soal ini, hatinya akan sangat hancur. Aku lagi belajar tentang komunikasi bisnis. Aku perlu latihan. Apalagi bisa bersama Seth buat aku merasa aman.
hidupku baik-baik saja. Gimana kalau paman pulang dan bantu bicara sama ayah? Tolong ya. Ya sudah, kali ini aku datang ke Holden bukan cuma buat cari Anda, tapi ketua juga perintahkan buat kasih grup Kane investasi 500 miliar sebagai mahar Anda. Saya sendiri yang tanda tangan. Saat itu, dia akan jadi pria terkaya di Holden. Meski nggak bisa seperti grup Iris, tapi nanti Anda nggak akan menderita lagi. Terima kasih ayah. Apa yang ketua mau? Cuma lihat Anda bisa bahagia. Kalau sempat, nanti aku pulang sama Seth. Aku harus kerja lagi. Sampai jumpa. Pak Jason, saya sudah temukan Nona Kimi. Pak Jason, saya sudah temukan Nona Kimi. Di mana? Di Holden. Tapi dia sudah nikah. Sudah nikah! Siapkan pesawat. Aku mau ke Holden. Anda mau ketemu Nona Kimi ya? 3 tahun lalu dia kabur dari rumah juga minta perjodohan dibatalkan. Sampai keluarga Levi dan Silika jadi canggung. Apalagi sekarang dia sudah menikah. Jadi buat apa lagi cari dia? Kimi sudah pergi selama 3 tahun. Aku cuma mau lihat gimana kabarnya Paman Ivan. Saya menyadarinya. Nona Kimi suka makan kue susu. Jadi Anda makan itu setiap hari. Dia juga suka kaligrafi. Jadi Anda latihan juga. Saya ingatkan, malam ini ada sebuah pertemuan penting. Gak penting. Aku cuma mau lihat seberapa hebat pria itu. Bisa buat Kimi batalkan perjodohan. Apa? Kamu bilang grup Iris investasi 500 miliar ke grup Kane? Bagus. Aku pasti datang tepat waktu ke pertemuan investasi. Yura, kejutan yang kamu bilang itu investasi 500 miliar dari grup Iris buat grup Kane. Betul. Ayahku manajer umum di cabang Holden Group Iris. Juga kepercayaan Pak Charles. Investasi ini pasti dia yang atur. Ini juga demi aku kan? Kamu memang hartaku. Ketemu kamu memang keberuntungan terbesarku. Jadi investasi 500 miliar itu cuma begini kamu membayarnya? Jadi kamu mau apa? Aku mau... Sayangku ini. Proyek Wana sudah didapatkan, juga investasi 500 miliar grup Iris. Saya pasti senang sekali. Sudah waktunya dia tahu identitasku. Dia nggak akan merasa rendah lagi. Nyonya. Pak Aset sudah larang siapapun masuk. Aku bukan siapapun. Aku mau sampaikan 2 kabar ke dia. Itu juga nggak boleh. Kenapa? Nyonya. Anda nggak boleh masuk. Minggir. Kalian lagi apa? Kenapa kamu bisa masuk? Maaf Pak Aset, saya nggak bisa nahan. Bukannya aku udah bilang gak boleh ada yang masuk. Sekarang kamu malah bicara gini sama aku. Siapa dia? Dia Nona Yura. Nona Kimi ya? Halo, aku Yura Lindara. Ayahku manajer umum di cabang Holden Group Iris. Barusan kalian lagi apa? Tentu saja bicara soal bisnis. Pria dan wanita terkunci di ruangan bicarakan bisnis? Seth, demi grup Kane aku kesana kesini dan kamu begini sama aku. Kimi, kamu pikir perusahaan bisa seperti ini semua karena usahamu? Kamu terlalu percaya diri sekali. Memang begitu kan? Kimi, Pak Aset minta kamu di sini cuma supaya kamu nggak malu. Tanpa kamu, perusahaan masih bisa berjalan. Keputusan terakhir tetap ada sama Pak Aset. Jangan memuji diri seperti itu. Kamu juga berpikir begitu? Jadi selama bertahun-tahun aku di sini, di matamu, semua itu percuma? Selama bertahun-tahun, semuanya demi kamu dan grup Kane. Aku perlu rendahkan diri, memohon di mana-mana. Cukup, Kimi. Kamu masih mau berdebat soal ini semua? Pikiranmu, visimu, gak lagi sama denganku yang sekarang. Tanda tangan demi harga diri kita berdua. Kamu mau kita bercerai? Seth,
Dasi ini kamu tinggalkan di tempatku kemarin. Sengaja aku bawakan buat kamu. Jadi, dia alasan kamu mau ceraikan aku? Jadi, dia alasan kamu mau ceraikan aku? Kenapa kalau iya? Jadi selama aku kesana kesini demi kamu, kamu malah habiskan waktu sama dia. Tutup mulutmu. Yura itu putri Pak Tommy. Kamu pikir bisa seenaknya hina dia? Cepat tanda tangan saja. Pak Seth itu masih baik. Sebagai kompensasi dia siapkan 500 juta. 500 juta ini buat orang sepertimu adalah jumlah yang besar. Aku nggak butuh. Kimi, jangan pura-pura kuat. Kamu ini diusir sama aku. Harga dirimu sudah hilang. Uang kecil ini sebagai kompensasimu. Menjijikan! Kamu mau ceraikan? Oke. Aku harap kamu nggak menyesal. Cuma orang sepertimu bisa buat Pak Seth menyesal. Nona Yura itu putri Pak Tommy. Dia dan Pak Seth pasangan yang serasi. Sementara kamu, setelah pergi dari grup Kane, cuma jadi wanita yang gak diinginkan. Kimi, terkadang latar belakang keluarga itu menentukan. Orang sepertimu diurus sama Seth selama 3 tahun. Itu sebuah berkat. Jangan gak tahu terima kasih dan jadi beban dia. Aku jadi bebannya? Tanpa aku, mana mungkin Seth bisa dapat investasi itu? Apa maksudmu? Maksudmu kolaborasi antara grup Kane dan Iris kamu yang dapatkan? Betul. Kenapa nggak bilang sekalian aja kamu ini putri keluarga Silika? Semua orang tahu Pak Seth dapat proyek ini karena dia memang hebat dan karena Nona Yura yang bantu. Apa hubungannya sama kamu? Nona Yura? Memang siapa dia? Jadi bisa dapat proyek ini? Diam! Yura bukan orang yang bisa kamu hina. Seth, kenapa selama ini aku bisa buta jatuh cinta sama bajingan sepertimu? Tanda tangan, ambil kartunya dan pergi. Uang kecilmu bukan apa-apa buatku. Tamparanmu ini putuskan semua ikatan di antara kita. Semua hutang keluarga Kane akan aku ambil lagi. Cih, ambil. Gimana? Dengan berlutut memohon. Pertemuan investasi malam ini akan kutunjukkan sama kalian seperti apa wajah menyesal. Kimi, setelah pergi dari Seth, kamu ini cuma pengemis tanpa rumah. Pasti mau datang ke pertemuan investasi grup Iris. Nanti jangan sampai mereka usir kamu keluar dan buat kamu jadi gelandangan. Aku gak cuma bisa datang, tapi juga bisa hancurkan investasi grup Kane. Orang sepertimu, Kimi. Kamu gila. Waktuku berharga. Gak ada waktu bicara sama kamu. Cepat, tanda tangan. Aku harus ke pertemuan investasi. Pertemuan malam ini, meski kamu berlutut dan memohon, aku gak akan luruh. Aku memohon. Hal yang paling aku sesali di hidupku itu menikahimu. Orang sepertimu bisa buat Seth berlutut. Kalau kamu memang sehebat itu, malam ini aku juga akan berlutut sama kamu. Oke, ingat baik-baik ucapanmu. Aku tanda tangan. Memang gak takut mati. Paman Charles, aku sudah pikirkan baik-baik. Aku mau pulang. Bagus. Sekarang juga saya kirimkan orang buat jemput Nona. Jangan buru-buru. Tolong aturkan. Aku mau datang ke pertemuan investasi sebagai nona keluarga Silika. Seth, malam ini akan kutunjukkan apa artinya kehilangan semuanya.
Nona, Pak Charles terlambat. Saya yang akan menemani. Kak, setmu sekarang sukses sekali. Cuma perlu 3 tahun sampai perusahaan bisa sebesar ini. Sekarang dia sudah dapatkan investasi dari grup Iris. Kesempatan berkembang sudah ada di depan mata. Tentu saja. Kamu lihat, putra siapa dia itu? Seth benar-benar hebat. Kalau kulihat, sebelumnya Seth itu tertahan sama si Kimi, wanita rendahan itu. Betul sekali. Wanita itu bukan tipe istri yang bawa keberuntungan. Semuanya karena kebaikan putraku, Kimi dibantu. Dia bahkan bilang Kimi itu hebat, bisa membantu karirnya. Cih, menantu mana yang bersikap begitu? Dia nggak layani mertuanya atau bahkan suaminya. Berlarian ke sana, ke sini. Untung saja saya tegas akhir di pernikahan itu. Kalau kupikirkan nggak perlu melihat wanita rendahan itu lagi, hatiku rasanya tenang sekali. Lihat. Wanita itu masih berani datang ke sini. Lihat gimana aku urus dia. Berhenti. Mau bersikap seperti pengemis juga harus tahu tempatnya. Apa kamu pantas ke tempat seperti ini? Ini pertemuan investasi yang dibuat grup Iris. Bukan tempat buat sampah sepertimu bisa seenaknya datang. Masih nggak pergi juga? Pergi nggak kamu? Wancang! Beraninya bicara begitu sama Nona. Kamu berani pukul dia? Wanita nggak tahu diri. Sudah diusir sama putraku. Sekarang malah menempeli pria muda ini. Benar-benar nggak tahu malu. Anda buka mulut cuma buat bicara seperti itu. Apa aku salah? Kamu wanita nggak tahu malu. Mungkin saja diam-diam selingkuh sama pria ini. Entah sudah berapa kali kamu selingkuh di belakangnya, Seth. Aku nggak pernah lakukan itu. Selama 3 tahun, aku nggak pernah berbuat salah sama kalian. Begitu? Selama 3 tahun, semua yang kamu makan dan pakai bukannya dari keluarga Kane. Kalau bukan karena uang putraku, apa kamu sanggup beli baju dan perhiasan seperti ini? Ini semua pakai uangku sendiri. Bagiku, uang dan pria tukang selingkuh itu menjijikan. Gak tahu diri, kamu bahkan hina putraku. Semua itu milik keluarga Kane. Cepat kembalikan. Cukup. Beraninya kamu tampar aku. Kita berdua sudah gak punya hubungan. Kamu selalu memanfaatkan aku. Usir dia dan tampar 100 kali supaya dia tahu caranya jaga mulut. Baik. Kimi, beraninya tampar aku. Putraku gak akan maafin kamu. Selamat Pak Seth. Anda hebat Selamat, sekali. Pak Seth. Terima kasih. Selamat Pak Seth. Selamat ya. Terima kasih. Gimana bisa masuk? Menurutku dia manfaatkan reputasimu buat masuk. Pakaiannya juga seperti itu. Tempat ini nggak bisa didatangi orang sepertimu. Keluar. Kalau aku nggak datang, gimana bisa lihat? Kamu kehilangan segalanya. Berlutut dan menangis memohon. Sepertinya kamu akan kecewa. Pak Charles dari grup Iris sendiri yang akan tanda tangan kontrak. Investasi 500 miliar ke bisnisku. Aku Seth Kane akan jadi orang terkuat di kota Holden ini. Jarak di antara kita cuma akan semakin besar. Jarakmu dan aku memang besar. Tapi orang sepertimu mana pantas terima investasi grup Iris. Selama ada aku, berhentilah bermimpi. Memang kamu siapa? Bisa halangi saat terima investasi itu? Kamu pikir kamu siapa? Memangnya kamu nona dari grup Iris? Aku buat keributan seperti ini. Pantas saja Kak Seth menceraikan kamu. Kimi, aku kasih kamu muka 1 kali lagi. Silahkan, keluar dari sini. Aku gak perlu itu dari kamu. Seth! Seth, gawat! Ibumu dipukul orang! Hah? Dia orangnya! Wanita ini orangnya! Nah, Kimi, wanita itu berani suruh orang buat pukul ibumu. Ibu, nggak apa-apa. Badanku sakit semua. Benar-benar sakit. Kamu nggak boleh lepaskan wanita itu. Kamu harus bantu balaskan dendamku. Wanita rendahan ini tidak seorang seenaknya. Jangan lepaskan dia. Begitu. Terus kamu mau apa sama aku? Kimi, kupikir kamu ini cuma miskin. Ternyata kamu jahat dan gak tahu malu. Aku gak nyangka juga kamu itu pria licik yang gak bisa bedakan mana salah dan benar.
Aku lelah berdebat. Sekarang juga minta maaf sama ibuku. Kalau enggak, aku nggak akan lepaskan kamu. Oke, aku mau lihat. Kamu itu bisa apa? Apa yang terjadi? Hah? Kebetulan semuanya sudah datang. Hari ini biar aku kasih tahu semuanya. Kakakku, lihat wanita ini. Jalan sama pria asing. Kakakku cuma mau kasih dia saran, tapi dia serang kakakku. Sampai kakakku masuk rumah sakit. Jadi seperti itu. Kenapa gak minta maaf? Aku gak salah. Kenapa harus minta maaf? Dia yang harusnya minta maaf. Kamu tertangkap sama pria asing. Reputasimu rusak dan kamu pukul orang tua tapi gak menyesal. Aku gak pernah lihat orang sepertimu. Kimi, apa kamu nggak malu? Sekarang juga cepat minta maaf. Mau aku minta maaf? Kamu nggak berhak. Kamu ini Pak Seth yang terima investasi 500 miliar dari grup Iris. Kalau dia nggak berhak, gimana sama aku? Aku presdis grup Hanjaya. Didukung grup Iris dengan investasi 3 triliun. Koneksi kami ada di seluruh kota. Apa itu nggak cukup buatmu berlutut dan minta maaf? Nggak cukup. Kalau grup Hanjaya yang masih nggak cukup, tambahkan grup Mediakit. Yang 1 tahun terima investasi grup Iris. Skala perusahaan berkembang ratusan kali lipat. Apa nggak cukup berhak usir kamu dari sini? Kamu cukup punya kemampuan, tapi masih nggak cukup. Kamu, Kimi, mereka berdua orang yang cukup berkuasa di Holden. Selain Pak Charles, nggak ada yang berani singgung. Kamu cari mati ya? Hari ini, bahkan kalau ada Charles ada di sini juga, dia nggak akan berani, nggak sopan sama aku. Beraninya kamu langsung panggil nama Pak Charles? Kenapa enggak? Apa kamu tahu siapa Pak Charles? Pertemuan hari ini dibuat sama grup Iris. Pak Charles pasti hadir. Kamu berani gak sopan sama dia? Aku nggak berbuat salah. Kenapa harus takut? Sombong sekali. Semua yang datang itu orang terkenal di selatan. Kamu pikir dirimu sama seperti Nona Yura? Cuma wanita buangan? Kamu pikir dirimu itu penting? Charles, aku kasih waktu 5 menit. Telah 1 detik saja, kamu diusir dari Iris. Kimi, bisa berhenti? Apa Toton bisa dipercaya? Siapa kamu dan latar belakangmu? Aku yang paling tahu. Kamu ini, singgung Pak Seth sama saja cari mati. Cepat berlutut dan minta maaf. Sudah ku bilang, kalian nggak pantas dapat maafku. Oke. Tadinya aku mau maafkan kamu demi pernikahan kita. Tapi kamu terus singgung orang lain. Memang mau cari mati ya? Oke, aku kabulkan. Pengawal! Cepat bawa dia! Berhenti! Kenapa kamu di sini? Tentu saja buat ketemu tunanganku yang kabur. Pak Jason, aku malas bercanda sama kamu. Kenapa? Tolak perjodohan. Buat hanya ditindas dia. Siapa yang tadi tindas Kimi? Maju sini. Kamu siapa? Kamu nggak tahu. Dia ini, Presdir dari grup Yorka. Jadi ada ini presiden grup Yorka yang fokus di pasar internasional dan jadi 10 besar CEO terkaya di daftar Forbes dunia. Jason Levy? Bisnis Yorka gak pernah masuk area selatan. Kenapa malam ini Pak Jason ada di Holden? Aku cuma mau datang. Kenapa? Apa aku harus lapor kamu mau kemana? Bukan begitu. Kalau bukan, berlutut sekarang dan minta maaf sama Kimi. Apa maksudmu, Pak Jason? Anda mau kami berlutut di depan wanita ini? Kamu lancang. Berani sekali hina Nona. Berlutut. Pak Jason, kita semua ini orang yang berpengaruh. Anda mau kami berlutut sama dia? Bercanda ya? Aku cuma kasih kalian jalan keluar. Kalau Charles sampai datang, kalian semua akan tamat tahu. Pak Jason, maksud Anda wanita ini punya identitas lain? Mustahil. Kami sudah lama nikah. Dia nggak punya saudara. Gak punya apa-apa selain bisnis. Mustahil ada identitas lain. Betul. Kalian percaya begitu saja dia sebut dirinya Pak Jason. Kimi itu cuma wanita miskin gak terpelajar. Dia baru punya tempat setelah diambil sama Seth. Dari mana dia bisa kenal Presdir dari grup Yorka? Pak Jason dari grup Yorka itu orang misterius. Kalau ada yang pura-pura, susah kita tahunya. Betul. Menurutku, dia ini pria panggilan yang sengaja dibayar Kimi untuk pura-pura. Gimana? Mereka bilang, aku pria panggilan. Bicara ya bicara, jangan dekat-dekat. Kimi,
Aku nggak sangka kamu jahat sekali diam-diam selingkuh di depanku. Pantas saja ibuku pukul kamu. Diam-diam, kita sudah lama bercerai. Aku cari pria lain juga, sudah bukan urusanmu. Kalian semua dengar? Dia sendiri mengakuinya. Ternyata dia wanita licik gak bermoral. Jaga mulutmu itu. Cukup, Kimi. Kamu mau balas dendam karena aku ceraikan kamu jadi pukul ibuku dan buat keributan di sini, kan? Seth, sampai sekarang kamu masih nggak tahu salahmu ya? Aku investor yang ditunjuk grup Iris. Apa kesalahanku? Kesalahan terbesar hidupku. Karena waktu itu terlalu baik. Nikahi wanita nggak guna sepertimu. Buang-buang waktuku saja. Asal dipukul. Dia berani sekali. Kamu pukul aku. Kenapa diam saja? Bukannya cepat tangkap mereka. Jangan takut. Biarkan sebentar. Ternyata orangmu cukup kuat juga ya. Aku ajari dengan baik. Kalian berdua terlalu sombong. Seth, sudah kubilang, aku mau kamu berlutut minta maaf. Ini baru permulaannya. Kimi, kamu itu diusir Seth. Kalaupun dendam, kamu jangan gak tahu malu. Dia siapa? Baunya seperti pelakor. Hah? Diam, dia putri Pak Tommy dari grup Iris. Pak Tommy grup Iris? Gak tahu. Kamu, Kimi, kamu pukul orang tua. Sudah sewajarnya minta maaf. Saya sudah kompromi seperti ini, tapi kamu masih nggak tahu diri. Apa hakmu bilang aku nggak tahu diri? Yura, sialan, lancang. Jason, aku lancang. Kamu, ini kontrak 500 miliar keluarga Kane kan? Kamu mau apa? Dia mau apa? Itu 500 miliar. Dia merobek kontraknya. Kimi, kamu ini gila ya? Itu kontrak yang sangat penting. Aduh, dirobek. Berani sekali dia. Sekali dia ya. Itu kan Itu kontrak sama grup grup Iris. kan? Aduh, dia sudah gila. Berani sekali. Itu kontrak grup Iris. Kalau ketua Ivan tahu, dia pasti marah besar. Semua yang ada di sini pasti terlibat. Tamat sudah. Semuanya rusak. Dia berani merobeknya. Mempertimbangkan latar belakang rendahan. Aku nggak mau habisi dia. Tapi dia sudah hancurkan kontrakku. Jangan salahkan aku bersikap kejam. Malam ini akan jadi hari kematiannya. Siapapun yang singgung Iris harus tanggung akibatnya. Ngawal. Cepat seret wanita nggak tahu diri ini keluar. Dan buang dia ke laut. Ngawal! Kalian! Sepertinya pengikut Pak Seth nggak begitu penurut. Kimi, jangan pikir aku gak berani lakukan apapun sama kamu. Semuanya, Kimi wanita ini sudah kacaukan pertemuan ini atas dasar orang yang dipilih sebagai target investasi grup Iris. Aku panggil seluruh pembisnis di selatan buat masukkan dia. Daftar hitam. Singgung Iris itu sama saja seperti melubangi langit Holden. Cuma masuk daftar hitam apa bisa tenangkan murka grup Iris. Grup Mediakin bersedia masukkan dia ke daftar hitam bersama grup Kane. Betul, masukkan daftar hitam. Ia memang keterlaluan. Cepat usir Kimi keluar dari Holden. Keluar dari Holden, dari Holden, dari Holden, dari Holden, dari Holden, dari Holden. Kimi, kamu anggap dirimu begitu mampu dan sangat profesional kan? Setelah malam ini, semua pembisnis di Holden, ribuan perusahaan, gak akan terima kamu. Begini caramu. Seth, sekarang ini kamu terlihat seperti badut. Masih pura-pura. Kimi, jangan pikir kekasihmu punya pengikut jadi bisa seenaknya. Ini dunia bisnis. Orang tanpa latar belakang sepertimu. Jangan harap bisa balikan takdirmu. Siapa bilang aku nggak punya? Memang apa latar belakangmu? Orang-orang yang kamu ajak diskusi bisnis apa bisa dibandingkan sama orang-orang ini? Mereka semua pemimpin hebat di lingkungan bisnis Holden. Selain grup Iris, nggak ada yang bisa menyaingi. Kamu, kualifikasi apa yang kamu punya? Aku ini nona muda dari grup Iris. Putri satu-satunya keluarga Silika. Gimana latar belakang itu? Wanita yang dibuang sepertimu? Kamu sudah gila sebut dirimu putri keluarga Silika. Posisi itu sangat hebat. Satu-satunya ahli waris di selatan. Kamu? Apa pantas? Kamu cuma anak yang bahkan gak tahu siapa ayahmu. Beraninya pura-pura jadi putri keluarga Silika. Kamu bahkan gak pantas sentuh sepatunya. Kimi, kamu gak tahu malu.
kamu membuat mataku terbuka. Kalau kamu putri ketua Silika, maka aku orang terkaya di negara ini. Jadi, kamu harus hormati aku. Seth, kamu buat aku muak. Kimi, kamu nggak cuma robek kontrak, tapi juga singgung putri keluarga Silika. Masuk ke daftar hitam terlalu ringan. Piye nih, Pak Dennis, gimana? Betul, wanita yang sudah dibuang sepertinya kalau kita biarkan dia pergi hari ini, sama saja hianati kebaikan grup Iris. Jadi kalian mau apa? Semua yang singgung Iris cuma punya satu jalan, jalan ke akhirat. Begitu ya? Hari ini aku mau lihat siapa yang berani habisi aku. Pak Charles, jalan di depan ditutup. Kita... Nona cuma kasih kita 5 menit. Bahaya telat 1 detik juga. Putar arah, ya. Wanita nggak tahu malu. Itu kursi Pak Charles, bukan tempat orang sepertimu duduk. Kalaupun Charles datang dan aku berdiri, dia mana berani duduk? Mana mungkin begitu? Sepertinya kamu masih keras kepala juga. Keluarga Wallen di Holden, ya. Keluarga Logan. Ya, keluarga Wilson di Genevieve. Keluarga Asal di Bristol. Cepat tangkap dan habisi dia, supaya dia tahu konsekuensi singgung grup Iris. Aku sarankan jangan ikut campur, atau takdirmu akan sama seperti dia. Oke. Kalau gitu jangan sungkan sama aku. Apapun yang terjadi, aku akan berdiri di sisi Kimi. Dasar lancang. Maju! Siapa yang berani? Hah? Tepat waktu. Selamat datang di Holden, Pak Charles. Pak Charles sudah tiba. Selamat datang. Pak Charles, akhirnya sama juga. Wanita itu gak cuma pukul ibuku dan singgung aku. Dia juga merobek kontrak punya grup Iris. Aku dan para pembisnis di Holden sedang mengurusnya. Mengurusnya? Hah? Kamu dari grup Kane? Seth Kane, betul? Betul. Pak Charles, sebuah kehormatan bagiku dan grup Kane bisa diperhatikan sama grup Iris. Saat grup Kane berkembang, kami nggak akan lupakan kebaikan Pak Charles. Keluarga Kane pasti berkembang. Pak Charles, Anda tahu, kemampuan Seth ini sangat hebat. Dia tajam dan cerdik. Apalagi dia sudah putuskan hubungan sama wanita itu. Kejadian malam ini dan kami nggak ada hubungannya. Iya, Pak Charles. Wanita itu nggak punya kesadaran diri. Moralnya sudah jatuh. Terserah Pak Charles mau apakan dia. Aku paham maksudmu. Paham sekali. Apa kalian semua dengar itu? Ya, kami dengar. Kimi, pengawal Pak Charles itu ahli bela diri. Kamu dan kekasihmu ini akan tamat. Maju! Kenapa kalian pukul Seth? Buat dia diam. Pak Charles, Pak Seth itu penerima investasi. Iya. Pak Charles benar-benar marah. Kimi dan kekasihnya pasti tamat. Semuanya gara-gara Kimi yang buat pesta ini jadi berantakan. Tamat sudah, kita semua jadi terlibat. Cukup. Pak Charles, saya yang salah. Biarkan wanita itu buat masalah di sini. Ini salah saya. Saya akan tanggung jawab. Tapi dia robek kontraknya. Tandanya dia nggak hormati grup Iris. Anda nggak boleh lepaskan dia. Bodoh. Nona, ini salah saya sampai Anda menderita. Maafkan saya, Nona. Bangunlah. Nona. Dia benar-benar Nona. Oh, jadi dia Nona ya. Pak Jason, kenapa ini panggung Nona kalian? Jangan pedulikan aku. Baik, Pak Jason. Pak Jason, silahkan. Pak Charles, yakin gak salah orang? Dia wanita yang dibuang keluarga Kane. Mana mungkin dia putri keluarga Silika? Identitas Nona gak berhak kalian tanyakan. Keluarga Kane sangat bodoh dan buta. Kalau dia gak nikahi keluargamu,
Kane bahkan gak semani sama keluarga Telma di selatan. Kalian gak akan bisa seperti ini. Bahkan pertemuan investasi malam ini, keluarga Kane bisa dipilih juga karena Nona. Kalau enggak, apa kalian pantas? Jadi dia memang putri keluarga Silika? Kalau begitu semua ini... cuma salah paham Pak Charles. Ini salah paham saja. Malam ini cuma salah paham kecil sampai terjadi hal yang gak enak. Biasanya kami sangat perhatian. Betul kan, Seth? Salah paham? Sebelum kamu ketemu aku, Seth gak punya apa-apa. Aku yang bantu dia dapat kerja di ibu kota. Aku yang bantu dia dapat klien. Dukung seluruh perusahaan. Sementara dia baru sedikit sukses saja, sudah putuskan aku nggak pantas buat dia. Terus menempeli Yura. Kamu sebut itu cuma salah paham. Tadinya aku lihat mereka begitu dekat. Kupikir mereka pasangan. Ternyata dia selingkuh saat masih menikah. Buang istrinya setelah sukses. Bukankah itu disebut bajingan? Semuanya, jangan percaya. Dia bohong. Aku bohong? Ini warisan keluarga Kane kan? Kalian selingkuh di depan mataku dan sebut itu hubungan bisnis? Kamu pikir aku buta? Lepaskan! Dia benar-benar selingkuh. Di matamu, aku ini cuma istri yang halangi jalanmu. Gak peduli seberapa besar usahaku, kamu gak lihat itu. Demi kekuasaan, gak ragu dorong aku ke jurang. Seth, kamu ingat ucapanmu sama aku saat kita cerai? Kamu mau apa? Paman Charles. Ini semua kontrak yang Nona tanda tangani selama 3 tahun demi grup Kane. Sekarang grup Iris lagi negosiasi langsung buat batalkan semua kontrak dan gak kerja sama lagi dengan Kane. Mulai hari ini, Iris masukkan grup Kane ke daftar hitam. Siapa yang melanggar, ikut masuk daftar hitam. Kenapa jadi gini? Masuk daftar hitam Iris di seluruh negara. Dia nggak bisa kemana-mana lagi. Kali ini keluarga Kane benar-benar tamat. Itu akibatnya sudah buta dan berani tindas nona keluarga Silika. Dia pantas dapatkan itu. Sudah kubilang, Seth. Malam ini, kamu akan kehilangan segalanya. Sudah percaya sekarang? Ini hasil yang kamu mau. Ternyata kamu memang nggak punya hati. Kalau aku gak punya hati, takdirmu akan 100 kali lipat lebih buruk. Kalau bukan karena kamu tolong aku di kecelakaan itu, sudah lama aku habisi kamu. Kimi, aku pasti selamatkan kamu. Pak Jason, Tuhan tiba-tiba serangan jantung di luar negeri. Dokter bilang, mungkin gak akan selamat. Apa? Pak Jason, sudah gak ada waktu lagi. Jadi dia sudah salah paham. Siapa yang tadi mau kirim aku ke akhirat? Nona, itu cuma salah paham. Betul, kami ditipu dia. Seth bilang kalau Nona ini cuma mantan istri yang bantu kerjaannya. Sengaja sabotase pertemuan investasi grup ini, makanya kami. Maksud kalian, ini salah Kimi yang sembunyikan identitasnya. Kamu! Nona, bukan itu maksud saya. Kalian kerja sama blacklist aku buat hancurkan hidupku? Kalau aku orang biasa, mana mungkin aku selamat? Kalian para kalangan atas pakai kekuasaan untuk menekan orang di bawah kalian. Dan kalian mau bilang itu semua cuma salah paham? Nona, kami tahu kami salah. Nona, kami tahu kami salah. Maafkan kami. Waktu Seth mau blacklist aku tadi, apa kalian tunjukkan belas kasih? Nona, saya rela serahkan aset demi Anda. Lepaskan grup Hanjaya. Nona, saya juga rela serahkan semua aset demi rendahkan kemarahan Anda. Saya juga rela. Nona, saya juga rela. Kalian pikir aset gak bernilai kalian pantas diserahkan buat Kimi. Jadi, maksud Nona itu... Gampang. Buat kalian, gak bisa bangkit lagi. Nona, pasti lagi bercanda ya? Betul, Nona ini orang yang tenang. Jangan buat candaan mematikan seperti itu. Aku gak bercanda. Kalian yang mau blacklist aku tadi, setelah malam ini akan di blacklist di dunia. Dan kalian berdua, kalau nggak bisa lakukan itu, aku bisa bantu kalian. Nona, kami mengaku salah. Nona, kami salah hidup. Nona, maafkan kami. Kami rela melakukan apapun. Nona, maafkan kami. Cukup. Suara kalian bikin aku pusing. Nona, karena kalian akui kesalahan, aku kasih kalian kesempatan untuk menebusnya. Buat keluarga Wallen, keluarga Logan, keluarga Hazel, dan keluarga Wilson bangkrut dan usir mereka dari selatan. Anggota keluarga mereka nggak boleh berbisnis di negara ini lagi. Apa? Kamu! Ini akibat
Akibatnya kalian menekan orang lain. Kalau kalian gak terima, kalian bisa pilih cara lain. Aku capek. Ayo. Nona, hati-hati di jalan. Ini karena kebodohanmu. Mati saja sana. Pak Dennis, ini di luar dugaan. Aku gak mungkin salah. Ini salahmu. Sial. Sampah. Anakku, ada apa? Kamu kenapa? Gimana investasinya? Ada apa? Bicaralah. Tamat sudah. Benar-benar tamat. Maksud kamu, Kimi wanita sialan itu putri dari pria terkaya? Aku malah biarkan kucing kemakmuran lepas begitu saja. Sudah kubilang, Kimi itu gak sesederhana itu. Anak yatim piatu tanpa latar belakang bisa punya kemampuan kerja begitu hebat. Kalau aja dulu kalian baik sedikit sama dia, sekarang gak akan jadi begini. Diam! Bukannya kamu selalu bilang, orang miskin sepertinya gak pantas buat keluarga Kane, makanya aku begitu sama dia. Kamu pengacau! Pergi sana, aku mau kita putus hubungan. Kak, kenapa kakak bilang gitu? Kita kan saudara kandung. Cukup! Seth, sekarang kita gimana? Kalau kita memohon sama Kimi, apa dia akan maafkan? Bibi, Seth, apa kalian pikir wanita buangan sepertinya benar-benar nona keluarga Silika? Yura, apa maksudmu? Barusan aku mendengar ada kabar. Malam ini nona keluarga Silika akan kembali ke Damsel dari luar negeri. Ketua Ipan sendiri akan menjemput dia. Nona Silika yang dimanjakan, mana mungkin dia itu Kimi? Apa? Nona, Ketua sangat puas dan senang ketika dengar Anda mau pulang. Cuma apa? 3 tahun lalu Anda pergi dari rumah dan tolak perjodohan sama Pak Jason. Itu buat keluarga Levi gak senang. Ketua khawatir keluarga Levi tahu Anda di Holden, lalu datang ganggu Anda. Jadi, dia umumkan dulu ke publik kalau Anda baru kembali dari luar negeri. Dan dia sendiri yang akan jemput buat ngecopin di publik. Tapi ayah tidak menyangka kan? Orang yang bantu aku kabur saat itu datang dengan sendirinya. tadi juga saya lihat Pak Jason sangat protektif sama Anda. Apa dia kesini bukan buat perhitungan? Siapa yang tahu? Ada beberapa rumor soal Jason yang kejam dan mendominasi. Mungkin saja dia mau balas dendam. Siapa yang mau balas dendam? Ketua Ivan sendiri yang mau jemput dia. Dia pasti Nora yang asli. Jadi berita ini nggak mungkin bohong. Menurutku Kimi itu berani sekali berpura-pura jadi nona keluarga Silika. Tapi malam ini Pak Charles datang sendiri buat bantu Kimi. Semua orang juga melihatnya. Apa Bibi lupa? Awalnya ayahku kan yang kenalkan saya sama Pak Charles. Ayahku juga yang mengundang Pak Charles. Jadi kenapa dia tiba-tiba malah bantu Kimi? Apa kalian ingat sama pria yang Kimi bawa ke sini? Istri Pak Charles juga bermarga Levi, keluarga kecil di Holden. Pria itu pasti ada hubungannya sama Pak Charles. Kamu mau bilang Charles itu demi bantu saudaranya, dia ikut berakting sama Kimi buat robek-robek kontrak dan fitnah putraku di depan umum? Betul. Kimi memang jahat. Mau hancurkan aku pakai segala cara. Seth, tahan emosimu. Apa mereka pikir menempeli Pak Charles jadi bisa hancurkan grup Kane? Itu nggak mungkin. Apa ada cara? 5 hari lagi acara ulang tahun tetua Robbie Jepper. Ayahku kenal sama keluarga Jepper dan dia dapat undangannya. Maksudmu keluarga Jeffer yang sudah turun dari kalangan atas? Pengaruh Jeffer tidak hanya di NASA, tapi menantu prianya pernah berkuasa di atas keluarga Levi di Damsa. Mereka keluarga hebat. Betul, Pak Robbie berstatus bangsawan. Bahkan Ketua Ivan pun harus sedikit hormat. Malam ini, Kimi pura-pura jadi nona Silika dan pria itu pura-pura jadi keponakannya. Kita cuma perlu membongkarnya di acara pesta ulang tahun. Saat itu nggak cuma Kimi, tapi juga Charles. Iris pasti akan mengurus mereka berdua. Kimi, rasa maluku hari ini akan kubalas 100 kali lipat. Tunggu saja akhirmu. Kamu mau apa? Aku datang sendiri ke Holden. Nggak ada tempat atau kenal siapa-siapa. Kamu harus tanggung jawab.
Tanggung jawab gimana? Semudah itu. Kamu tadi bantu aku sampai disalahpahami. Jadi aku berhutang. Cuma balas budi. Apa? Aku ke Holden. Bukan cuma demi kamu. Kakekku tinggal di Holden. 5 hari lagi ulang tahunnya. Ayo pergi sama-sama. Ulang tahun kakekmu? Aku ini cuma orang luar. Gak pantas. Nona, sebenarnya ketua mau Anda tinggal sebentar di Holden. Dia juga mau Anda gantikan dia. Ucapkan selamat ulang tahun sama Pak Robi. Sungguh? Ya. Anda masih belum umumkan identitas. Kalau pergi sama Pak Jason, bisa hindari masalah. Oke. Kimi, kali ini aku nggak akan lepaskan kamu lagi. Kamu mau kemana? Kenapa? Bukannya ke pesta ulang tahun? Kita keluarga. Mana mungkin kamu lewat pintu masuk tamu? Pakai pintu keluarga. Ini pesta keluarga Javel. Semua tamu bangsawan. Wanita penipu itu, kenapa bisa datang? Aku pasti salah. Seth, lihat apa? Enggak. Seth, jangan terlalu khawatir. Kita ini terima undangan khusus. Kamu sudah siapkan rosari kesukaan Pak Robi sebagai hadiah. Dia pasti suka. Kedepannya kita punya dukungan kuat di Nassau. Yura, pengetahuanmu luas, keluargamu berkelas. Kalau kamu jadi istriku, aku pasti jadi sangat sukses. Ayo masuk. Lihat, ini juga. Semua makanan kesukaanmu. Pesta Pak Robi, kenapa semua kesukaanku? Karena aku yang siapkan. Semuanya sesuai seleramu. Jelas sekali pakai bisnis demi urusan pribadi. Tuan Muda! Tuan Muda! Kenapa? Bukannya Tuan Muda harusnya membantu, malah sembunyi. Cuma bersosialisasi. Mending aku sama kamu. Oke. Pelayan. Hei! Pak Jason ada di sini. Tuan Muda, Anda jarang pulang. Para bibi sudah menunggu. Aku sudah bilang. Aku ada urusan penting. Nanti saja. Kebetulan kamu datang. Nih, kakek Tuan Muda lagi terluka. Aduh, hei. Bawa dia. Hei, cepat bawa. Hati-hati. Awas kamu ya, Kimi. Ternyata memang kamu. Besar juga nyalimu buat datang ke pesta keluarga Jeffer. Ini pesta keluarga Jeffer. Kenapa nggak boleh datang? Masih mengelak. Kamu pura-pura jadi nona Silika buat patokan kontrak antara grup Iris dan Kane. Aku akan buat perhitungan sama kamu. Aku pura-pura. Seth, apa kepalamu tersangkut di pintu? Saat ini nona Silika yang asli ada di ibu kota. Jadi apa hubungannya sama kamu? Hah? Apa kamu yakin? Kenapa enggak? Ayahku kerja di Iris dan sangat dihargai ketua. Sementara kamu, kalau kamu nona yang asli, kamu nggak akan jadi pelayan di pesta keluarga Jeffer. Pakai baju seperti ini, mau goda siapa sekarang? Mulutmu kotor, biar ku bersihkan. Kimi, kamu cari mati ya? Seth, aku datang jadi tamu, nggak mau cari masalah di pesta ini. Aku sarankan, jaga sikapmu. Kamu masih berbohong. Aku gak akan biarkan kamu rusak pesta ini. Tunggu saja. Jadi kamu yang buat masalah di pesta ayahku. Anda ini, kamu nggak tahu Pak Santo, tapi berani bilang tamu di sini. Pak Santo, jadi dia paman ketiga Jason? Kamu pasti Yura, putri Pak Tommy ya? Siapa yang tindas kamu begini? Dia orangnya Paman Santo. Wanita ini menyelinap jadi pelayan dan buat masalah di pesta. Jangan lepaskan dia. Jangan dengarkan dia, Pak Santo. Saya diundang hadir ke pesta ini. Diam! Kamu pikir Pak Santo ini orang yang mudah kamu bohongi? Kamu bilang kamu diundang. Mana undangannya? Aku tahu begini, aku nggak akan masuk bareng sama Jason. Kenapa? Nggak punya undangan kan? Masih bilang nggak menyelinap. Pak Santo, aku bisa jelaskan soal ini. Gak ada undangan tapi datang ke pesta. Apa bawa hadiah juga? Ada hadiah kecil, tapi masih di jalan. Berani juga bilang gitu. Pak Santo, wanita ini suka berbohong. Pertama, dia nggak ada undangan. Kedua, dia nggak bawa hadiah. Menurut Anda buat apa lagi kalau bukan buat masalah? Latar belakang Jeffer terkenal di seluruh bagian selatan. Cuma orang bodoh yang datang buat bikin masalah. Pak Santo, aku Kimi. Datang buat gantikan ayahku. Ayahmu itu... Ketua grup Iris, Ivan Silika. Kamu nona muda grup Iris?
Betul. Paman Santo, jangan mau ditipu dia. Dia tuh bohong. Pak Santo, mungkin nggak tahu. Dia itu mantan istriku. Dulu latar belakangnya miskin. Dia jual tubuh buat dapatkan kerjasama. Mana mungkin dia Nona Silika yang asli? Dia suka tipu orang sama kebohongannya. Terakhir kali dia hampir tipu kami berdua. Berani juga. Pura-pura jadi Nona Silika dan kacaukan pesta ayahku. Pak Santo, aku nggak bohong. Oke, kalau nggak bohong, mana hadiahnya? Betul. Nona Kimi sebagai putri keluarga kaya harusnya tahu etika. Kenapa nggak bawa hadiah? Mulutmu penuh kebohongan. Berani pura-pura jadi Nona Silika, makan minum gratis, dan buat masalah. Paman Santo, orang seperti dia kalau nggak dikasih pelajaran, dia nggak akan pernah menyesal. Yura benar. Paman Santo, percaya dia. Betul. Siapa yang percaya wanita sepertimu? Yura itu putri keluarga Lindara. Ayahnya manajer umum cabang Holden di grup Iris. Hubungannya dan Pak Santo baik. Sementara kamu bukan siapa-siapa. Pesta sebentar lagi dimulai. Paman Santo, jangan biarkan dia kacaukan perasaan Pak Robi. Pengawal, cepat usir dia. Kalau dia berani bicara, tampar saja dia. Ini akibatnya kalau singgung keluarga Javel. Kimi, kamu sendiri yang buat kekacauan ini. Grup Iris kirim hadiah ulang tahun. Selamat ulang tahun Ketua Robi. Kemakmuran menyertai, panjang umur, sehat selalu. Nona, maaf saya terlambat. Bawa masuk. Ini hadiahku buat Ketua Robi. Pertunjukan semoga ini pasti mahal. Biar kulihat apa hadiahmu. Daripada sewa orang buat pertunjukan, harusnya kasih hadiah yang lebih bagus. Ini cuma wine. Memalukan. Apa bisa buat mabuk? Kamu bawa sampah seperti ini? Apa sengaja mau menghina Ketua Robi? Keterlaluan. Semua yang hadir hari ini siapkan hadiah dengan nilai hampir 1 miliar. Bahkan lebih. Dan kamu bawa benda ini. Sepertinya ini digali dari tanah. Berapa harganya? Wine ini harta ayahku. Nilainya nggak bisa diukur sama uang. Lebih dari yang kalian bayangkan. Kimi, ucapanmu hampir buat aku percaya. Mana yang kamu sebut harta ayahmu? Kita menikah selama 3 tahun. Gak pernah kamu sebut keluargamu. Ternyata ayahmu orang yang jual wine palsu. Wine ini harganya sangat murah. Wine ini harta nggak ternilai. Harta yang gak ternilai. Semua orang di sini orang kaya. Kamu pikir kita semua bodoh dan bisa ditipu? Aku nggak bohong. Botol wine ini dibuat ayahku saat masih muda. Dia buat wine-nya bersama Ketua Robi. Ayahku menyimpannya sudah hampir 30 tahun. Ini simbol pertemanan mereka. Tentu saja nggak ternilai. Ayahmu berteman lama sama Ketua Robi. Semakin lama bicaramu semakin berlebihan. Aku nggak pernah dengar ayahku punya teman sama orang sepertimu. Kita akan tahu saat Ketua Robi datang. Hah? Masih saja berakting. Hari ini aku akan bongkar wajah aslimu. Rosario putih. Benda bagus ini dibuat langsung sama guru. Juga kesukaan ayahku. Betul. Karena Pak Robi suka, aku pastikan buat kasih dia hadiah yang mahal. Hadiah yang mahal? Apa kamu memang... Pak Santos, jangan percaya dia. Itu palsu. Rosari giok putih yang asli ada sama aku. Pak Santo, rosari ini yang asli dibuat sama guru. Aku cari ke sana ke sini dan membelinya langsung dari murid guru. Ini satu-satunya. Cari kemana-mana tapi dapat yang palsu. Seth, cuma kamu yang berani pamer soal ini. Mana mungkin punyaku palsu? Aku bayar ini mahal. Berapa harganya punyamu? Tentu saja. Aku tahu seperti apa kamu ini. Kimi, jangan pura-pura punya uang padahal nggak punya. Kalau terus berakting, kamu yang terluka. Aku katakan ya, segala sesuatu yang palsu selamanya tetap palsu. Itu palsu ya. Astaga, ada apa? Lihat, ada apa ya? Apa yang terjadi? Seth, kamu? Kenapa? Rusak ya rusak. Aku yang rusak. Kalau ketua datang dan lihat sampahmu ini, lalu marah dan terjadi sesuatu, kamu mau tanggung? Kamu berani tanggung akibatnya kalau sampai kebenaran yang terungkap. Dia pasti berterima kasih sudah bantu urus sampah ini. Kamu yang harus pikirkan baik-baik. Gimana? Nanti minta maaf sama ketua. Kenapa semuanya kumpul di sini? Sahabat Robi, kemakmuran dan perpanjangan menyertai selamanya. Kemakmuran dan perpanjangan menyertai selamanya. Apa yang terjadi? Kenapa kamu marah? Ketua Robi, Pak Santo marah
Karena seseorang bawa wine dan rosari giok putih palsu sebagai hadiah. Sengaja menghina Anda. Wine palsu. Rosari giok putih palsu. Ayah mau apa? Ini semua sampah. Pak Robi, gimana kalau sampah ini beracun? Biar saya buang. Tutup mulut kalian. Apa yang ayah lakukan? Cepat muntahkan. Diam. Wine ini larut di mulutku dengan bau yang kuat. Mana mungkin ini wine palsu? Wine ini benar-benar harta. Harta? Ayah nggak bercanda. Bercanda apanya? Kamu pikir siapa aku? Aku beruntung pernah minum wine ini sekali. Aku pernah coba dan ini memang asli. Botol wine ini, kenapa rasanya nggak asing? Botol wine ini, botol yang aku kubur bersama Ivan kecil 30 tahun yang lalu. Ivan kecil beli wine berumur ratusan tahun. Botol ini cuma ada satu di dunia. Saat itu kami mengubur sama-sama. Berjanji kasih ini sebagai hadiah ulang tahun ke-80ku. Aku sudah melupakannya. Ternyata dia masih ingat saja. Cuma ada satu botol di dunia. Jadi, berapa harganya? Lancang. Wine ini unik. Ini simbol pertemanan antara aku dan Ivan. Gak ada yang bisa dinilai dengan uang. Kenapa begini? Santo, kenapa wine ini pecah? Sebenarnya apa yang terjadi? Siapa yang memecahkannya? Santo, katakan dengan jelas siapa pelakunya. Kenapa? Gak bisa jawab pertanyaanku. Ayah, dia orangnya. Dia yang memecahkannya. Jadi kamu pecahkan satu-satunya botol wine di dunia ini. Aku nggak tahu. Bajingan, apa yang sudah kamu lakukan? Kamu sia-siakan hadiah dari dewa. Ini salahku, Ketua Robi. Aku nggak hati-hati. Maafkan aku. Ini yang aku beli dari murid guru. Guru sendiri yang membuatnya. Ini hadiahku buat Ketua Robi. Ada salah murah hati. Maafkan aku. Sebenarnya siapa kamu? Pecahkan wine punyaku. Itu kejahatan gak termaafkan. Dan sekarang menipuku dengan rosari palsu. Kamu anggap aku apa? Palsu? Mana mungkin palsu? Aku bayar 10 miliar benda ini. Kamu mau bilang mataku buta? Sampai gak tahu rosari ini asli atau palsu? Aku gak berani. Ini asli. Kenapa pecah juga? Siapa yang mau kacaukan pestaku? Bajingan! Dasar bajingan! Beraninya kamu rusak hadiah dari Nona Kimi dan rusak pesta ayahku. Kamu pikir keluarga aku gampang ditindas? Pak, ini cuma salah paham. Salah paham apa? Kata putraku, 2 hadiah ini hadiah darimu. Gimana bisa dapat botol wine ini? Ketua Robi, aku Kimi Silika, putri dari Ivan Silika. Ada sedikit masalah, jadi ayah nggak bisa datang. Mohon maafkan kami. Kamu putri keluarga Silika? Tapi barusan menantuku telepon aku. Dia bahas pernikahan sama keluarga Silika. Gadis yang kabur itu harusnya ada di ibu kota sekarang. Apa masalah ini harus dibahas di sini? Kenapa malah jadi berantakan begini? Ketua Robi, sebenarnya begini. Pak Robi, wanita ini bukan cuma pura-pura jadi Nona Silika, tapi kekasihnya juga pura-pura jadi Jason cucumu. Dia rendahkan keluarga Jaffer, Levi, dan Kane. Pura-pura jadi Jason. Seth, kehilangan segalanya lalu beli barang palsu, datang ke pesta, coba demi ini. Kimi, jangan pikir karena ada Charles kamu jadi bisa seenaknya. Kamu harus ingat, ini Holden, tempat keluarga Jaffer. Kamu pakai reputasi Jaffer buat menipu dan buat masalah. Kamu nggak takut keluarga Jaffer kasih hukuman berat? Kamu yakin sekali aku menipu dan buat masalah? Tentu saja. Seperti apa kamu? Aku yang paling tahu. Sebenarnya ada apa ini? Setahuku Nona Silika memang ada di ibu kota, gak di sini. Ketua Robi, aku selalu hormati keluarga Jaffer, apalagi keluarga Levi. Dan aku sangat benci orang picik yang rusak reputasi 2 keluarga itu. Hal yang paling konyol, pria naif yang dia bawa berani pura-pura jadi Jason.
Jelas ini hinaan bagi dua keluarga. Katakan, sebenarnya siapa kamu? Pak Santo, Pak Robi, kami nggak bohong. Masih saja teruskan kebohongan. Pak Robi, jangan marah. Kamu juga siapa? Pak Robi, ayahku Tommy Lindara, manajer umum cabang Holden Group Iris. Jadi begitu. Keluarga kami selalu dipercaya Ketua Ivan. Aku sudah sering dengar seberapa bangsawannya Nona Silika dari ayahku. Jadi, aku berani jamin atas reputasi ayahku dan keluargaku, penipu ini pasti bukan Nona Silika. Kalau Yura bilang begitu, berarti kamu memang palsu. Kamu berani cari orang pura-pura jadi Jason. Bahkan berani buat identitas palsu di pesta ulang tahun Pak Robi. Menurutku kamu cari mati. Pak Santo, dia ini nggak tahu malu. Cepat kasih dia pelajaran. Ayah, hari ini pesta ulang tahunmu. Jangan pakai kekerasan. Tapi wanita ini sudah kelewatan. Berani cari orang pura-pura jadi Jason dan tipu ayah. Usir dia dari sini. Pengawal, usir dia. Apa yang terjadi? Cuma pergi sebentar. Sudah ramai gini. Kamu berani muncul juga. Pak Robi ada di sini. Jason palsu sepertimu. Muncul cuma buat cari bakti. Bukannya kamu pria panggilan? Nyalimu besar. Begitu. Kalian masih anggap aku Jason palsu? Memangnya bukan. Kamu pria panggilan yang dirawat sama Kimi kan? Kamu pura-pura jadi Jason palsu. Benar-benar besar nyalimu itu. Tampil miskin begitu. Pura-pura jadi Jason. Apa pantas? Pak Robi, dia yang pura-pura jadi Jason. Dia sudah datang. Tolong kasih dia pelajaran. Pukuli saja mereka berdua sampai mati. Sungguh mau pukuli aku? Paman, Jason, sebenarnya apa ini? Betul, Jason. Sebenarnya ada apa? Jadi dia Jason asli? Pak Robi, apa Anda nggak salah? Memangnya aku nggak kenal cucuku? Kakek, Paman, mereka masih anggap aku palsu. Jadi selalu menghakimi dan mau jatuhkan aku. Bukan, aku nggak tahu kamu Jason yang asli. Ini salah paham. Salah paham. Bukannya mau pukuli aku sampai mati. Nggak berani. Kalian berdua ribut di pesta ulang tahun kakekku. Benar-benar gak menghormati keluarga Jaffer dan Levi. Pak Jason, ini salahku. Yang gak bisa lihat jelas. Aku pasti mati. Gimana? Maafkan jangan. Kimi. Kimi. Kamu nggak tahu salah. Bukan cuma merusak hadiahku buat Pak Robi, tapi juga nggak sopan sama Pak Jason. Merusak pesta ini. Apa dia akan maafkan? Kamu. Hadiahku buat Pak Robi sangat berharga. Kamu sengaja merusaknya. Ganti 500 miliar nggak masalah kan? 500 miliar? Mati pun aku nggak sanggup. Itu urusanmu. Kalau kamu nggak sanggup, habiskan saja sisa hidupmu di penjara. Pak Robi, Pak Santo, mereka buat ribut di acara. Sebaiknya usir dan hajar mereka saja. Tapi hari ini ulang tahun Anda. Jangan ada darah buat setengah mati saja. Kamu berani? Pak Robi, Pak Santo, ini salahku yang nggak bisa lihat identitas Pak Jason. Tolong kasih muka buat ayahku. Maafkan kami kali ini. Ayahmu? Kamu mau libatkan ayahmu di masalah ini? Aku sudah tua. Masalah ini, biar Jason saja yang selesaikan. Kenapa diam saja? Gak dengar Kimi bilang apa? Kimi, ayahku itu? Tommy kan? Aku bosan dengarnya. Kimi, kamu gak bisa jadi ke kami. Kenapa enggak? Tadi kalian memaksa pukuli aku sampai mati. Kenapa pas giliran kalian nggak boleh? Bawa mereka. Baik, Kimi, ayo pasti menyesal. Begitu? Sebaiknya kalian cari cara buat ganti 500 miliar Ayo itu. cepat, Pak Robi, Pak Robi, aku sudah tahu salah. Jason, dia benar-benar Nona Silika asli. Betul kakek. Dia Kimi. Pak Robi, aku sungguh malu. Bukan cuma buat keributan pesta ulang tahunmu, tapi juga pecahkan hadiah buatmu. Ini bukan salahmu, tapi tindakan kaburmu tahun itu sudah buat malu Jason. Kamu sudah berbaikan sama Jason. Bukan begitu Pak Robi. Aku dan Pak Jason cuma teman biasa. Meski aku dan ayahmu teman dekat, tapi kamu sengaja kabur lalu menikah hingga keluarga Jaffer dan Levi menanggung malu.
Kalau kamu gak tanggung jawab, artinya kamu merendahkan pesta ulang tahunku. Dan aku gak bisa terima kamu. Pak Robi, bukan begitu. Jadi gimana? Mau menikah sebagai kompensasi? Kakek, diam kamu. Maafkan aku. Aku bukan sengaja buatmu marah. Pak Robi, hari ini ulang tahunmu. Hari bahagiamu. Aku pamit pulang. Nanti aku datang lagi. Saat itu, aku pasti kasih Pak Robi, keluarga Levi, dan Pak Jason penjelasan. Hei. Kakek. Kenapa diam saja? Cepat kejar dia. Hah? Apanya? Lama sekali kamu. Kalau nggak kamu kejar, aku sudah tua. Kapan aku bisa gendong Cicit? Makin tua makin goda. Cepat pergi. Kalau nggak bisa kejar dia, aku nggak akui kamu jadi cucuku lagi. Terima kasih, Kek. Cukup. Mulai pestanya. Makanlah. Dipermalukan segitunya. Kimi, kita memang musuh. Yura, dia Pak Jason. Artinya Kimi. Bisa jadi dia Nona Silika. Mustahil. Pak Robi sudah bilang, Nona Silika saat ini ada di Damsel. Mana mungkin itu Kimi? Tapi hadiah yang dia bawa bukan palsu. Hadiah dari grup Iris? Apa urusannya sama Kimi? Dia cuma manfaatkan kepura-puraan. Charles pernah bantu dia. Pasti dia bantu lagi. Tapi Lihat, kalau dia memang Nona Silika asli, kenapa pergi di tengah pesta? Dia pasti wanita simpanan punya Jason yang gak boleh terlihat di tempat ramai. Lalu diusir sama Pak Robi. wanita licik. Yura, pantas saja dia sombong sekali. Dia pakai kekuasaannya buat tindas orang lain. Dan dia pukul aku. Gak bisa dimaafkan. Tentu saja, kalau Paman Ivan tahu wanita murahan itu pura-pura jadi putrinya, gimana reaksinya? Ada cara ketemu Nona Silika. Pesta perayaan grup Iris tahun ini diadakan di Holden. Ayahku diminta buat mengatur acaranya. Bisa dipastikan, Ketua Ivan akan datang sama Nona Silika. Nanti kamu ikut aku. Kimi hajar kamu hari ini. Nanti, giliran dia merasakannya. Oke. Dari siang dia nggak keluar juga. Apa dia marah banget? Kimi, sudah tidur? Aku bawakan cemilan malam. Makanlah dulu. Nanti perutmu sakit. Kimi? Kimi? Kamu nggak apa-apa? Kimi? Kak. Punya kunci. Cepat buka. Anda ini? Aku teman Nona Kimi. Perasaannya lagi jelek. Takut ada apa-apa. Oh, 30 menit yang lalu Nona Kimi pergi ke klub di lantai 3. Klub? Kenapa semuanya menindasku? Gak ada yang tindas kamu. Kimi, jangan nangis. Kalau masih kesal, besok akan kubuat grup Kane keluar dari Holden, oke? Aku benci sekali. Aku benci diriku. Kenapa aku bisa buta dan jatuh cinta sama bajingan seperti saat itu? Sia-siakan masa mudaku, juga perasaan tulusku. Semuanya sia-sia. Jangan nangis. Tenang saja. Keluarga Kane gak akan ada lagi. Kalau bukan karena nikah sama Seth, pasti sekarang aku yang masuk daftar Forbes. Bukannya si Jason itu. Aku pasti lebih hebat dari Jason. Iya. Kamu pasti lebih hebat dariku. Sungguh? Dari dulu juga, kamu selalu kompetitif. Kapan aku gak ngalah? Selamanya aku pasti ngalah.
pulang. Aku mau pulang. Tampan sekali. Di sini juga lumayan. Kenapa kamu di sini? Memang nggak boleh. Kamu lupa semalam. Semalam? Apa aku mabuk terus tidur sama Jason? Betul. Semalam kamu peluk aku. Gak mau lepas dan buka bajuku. Kamu juga kayak gini. Gini. Tunggu. Kalau aku yang buka bajumu, kenapa kamu diam saja? Kenapa kamu juga nggak nolak? Mana bisa? Bukan. Apa maksudmu? Kamu ini gak mau tanggung jawab ya? Tanggung jawab gimana? Tentu saja. Baju aku. Baju? Baju ya? Jadi soal baju ya? Memangnya kamu kira apa? Nggak ada. Bukan apa-apa. Baju kan? Nggak mau keluar? Kimi, aku nggak paksa kamu seperti kakek. Tapi tolong pertimbangkan. Aku mohon. Jangan lama-lama. Nona, barusan Pak Jason keluar dari kamar ini kan? Iya. Dia cari aku buat rapat. Beneran? Masa bohong? Tapi Paman Charles, Paman kesini buat... Begini. Ketua Ivan dan keluarga Levi putuskan gak ikut campur soal Anda dan Pak Jason lagi. Beneran? 3 hari lagi, pesta perayaan grup Iris. Ketua Ivan putuskan akan merayakan di Holden. Sekalian, buat pesta penyambutan Anda. Tommy yang siapkan acara. Tahu Anda di Holden dan minta ketemu. Tommy? Tommy salah satu manajer umum di cabang grup Iris. Meski nggak banyak pencapaian, tapi dia cukup bisa diandalkan. Kalau aku nggak salah ingat, Tommy ini ayahnya Yura kan? Nona, gimana kalau... Nggak perlu. Acaranya lebih penting. Kalau dia memang bisa diandalkan, biarkan saja dia. Tapi lupakan juga masalah rapat tadi. Nggak penting. Ketua Ivan minta saya pulang ke Damsel. Sementara Anda... Aku masih tetap di Holden dulu. Aku buat banyak masalah. Harus pikirkan cara buat menebusnya sama Pak Robi. Gimana kalau Paman Charles bantu kasih saran? Anda ini. Ini ada acara lelang kelas atas di Holden. Penyelenggara tahu Anda suka keramik giok. Jadi sengaja pagi-pagi sekalian antarkan undangan. Kalau ada waktu, bisa lihat-lihat. Sekalian, bisa beli hadiah buat Ketua Ivan, ya kan? Paman Charles memang paling hebat. Aku pergi dulu. Seth, aku dengar dari ayah. Nona Silika suka sekali keramik giok. Di acara lelang malam ini, ada 1 vas keramik giok. Selama kita bisa mendapatkannya, kita pasti bisa dapat bantuannya di pesta penyambutan nanti. Lalu, kita bisa kasih tahu Nona Silika semua soal Kimi dan Jason. Kita bisa jadi pahlawan. Nanti,
Kita nggak cuma hancurkan Kimi, tapi bisa bereskan salah paham sama grup Iris. Mungkin bisa dapat investasi 500 miliar lagi. Aku akan menjadi orang yang terhebat. Kalau itu terjadi, baik-baik ya sama aku. Tentu saja. Lagi pula kamu satu-satunya yang aku jadikan istri. Iya. Kenapa dia lagi sih? Dia nggak datang sama Pak Jason? Jangan-jangan... Dia pasti dibuang. Lihat gimana aku urus dia. Kimi, berhenti! Kenapa? Masih belum puas ya dihajar keluarga Jeffer? Apa yang kamu sombongkan? Di pesta ulang tahun, kamu cuma bergantung sama Pak Jason. Benar-benar merasa dirimu penting ya? Mana Jason? Nggak temani kamu. Oh, aku tahu. Sekarang semua orang di Holden tahu kalau kamu wanita bekas ya. Keluarga Jaffer nggak terima dan kamu diusir Jason ya. Takut kan? Kalau takut, jangan ganggu aku. Jangan lupa, kamu masih hutang 500 miliar. Kamu! Tunggu, kamu gak boleh masuk. Emang kamu bisa larang aku? Iya, karena aku punya uang. Kamu pikir karena punya uang jadi bisa seenaknya? Tentu saja, punya uang tentu bisa seenaknya. Gak percaya? Lihat saja. Orang-orang kelas atas dari Holden banyak yang hadir di lelang malam ini. Penipu sepertimu berani datang ke sini? Kalian berdua, siapa yang bisa usir dia? Aku akan kasih 5 juta. Kalian berdua, siapa yang bisa usir dia? Aku akan kasih 5 juta. Aku paling benci sama orang gak tahu malu seperti dia. Siapa dari kalian yang bisa kasih dia pelajaran? Aku kasih 10 juta. Oh. Ini bedanya aku sama kamu, Kimi. Uang sebanyak ini gak mungkin kamu dapatkan. Meski seumur hidup banting tulang juga. Tapi aku bisa dapat dengan mudahnya. Harga diri dan kehormatanmu ada di bawah kakiku. Gimana kalau tambahkan lagi? Hah, kamu ini cuma bisa bicara. Kalian berdua kenapa masih diam? Tunggu. Kalau kamu gak tambah, biar aku yang tambah. Hah. 5 miliar. Usir mereka, lalu ambil kartu ini. 5 miliar? Kimi, kamu memang bisa pamer. Wanita yang sudah dibuang sepertimu, pura-pura jadi orang kaya. 500.000 juga nggak ada di dompetmu kan? Masih berani pamer. Tampar dia sesuai perintahku dan kartu ini bebas kalian gesek. Pegang kartu rusak dan pura-pura di sini. Biar kita lihat siapa yang akan ditampar. Gimana ini? Kamu berani nggak? Baiklah, biar aku yang ambil. Ini memang kartu hitam Bang Bali. Betul. Nona, ucapan Anda tadi nggak bercanda kan? Aku ini nggak pernah bohong. Mustahil. Bang Bali itu paling mewah di semua negara. Kenapa dia bisa punya kartu hitamnya? Pasti palsu. Semua orang di sini orang hebat. Saya bisa jamin kalau kartu ini asli. Kalian bilang uang bisa bicara kan? Lakukan. Ayo, kami, lepaskan aku! Lepaskan aku! Kimi, kalau pukul set, ayahku gagal lepaskan kamu. Tamparan ini supaya kamu diam. Kalau kamu kasihan, ikut dia sana. Nona, mau berapa pukulan? 100 saja dulu, jangan habisi dia. Jangan pukul dia lagi. Berhenti. Lelang akan dimulai. Kamu beruntung. Ingat, jangan lagi singgung orang kaya. Seth, kamu nggak apa-apa? Mau ke rumah sakit? Gak perlu. Bantu aku. Tapi... Ayo masuk. Hah? Tapi... Aku ceroboh. Waktu di pesta ulang tahun. Di lelang ini ada barang langka. Aku harus dapat buat jadi hadiah kesukaan Nona Silika. Supaya Kimi ditangani grup Iris. Wah, nyawamu banyak juga.
Sudah seperti ini, masih nggak mau ke dokter juga. Kimi, kartu hitam itu hadiah perpisahan dari Pak Jason kan? Kamu benar-benar bodoh, pertaruhkan semua asetmu demi mempermalukan kami. Tanpa kartu itu, kamu bukan apa-apa. Kurang dari 3 hari, kamu akan tahu apa artinya memohon mati. Cepat duduk, sudah mau mulai. Ini kursiku. Oh, maaf ya. Semuanya, lelang musim semi tahun 2024 di Holden resmi dimulai. Berikut koleksi pertama, vas keramik giok langka dari Disney Song. Harga dibuka dari 10 miliar. Seth, itu kesukaan Nona Silika. Cepat tawar. Oke, 15 miliar. Direktur Set 15 miliar. Ternyata dia beli vas ini buat jadi hadiahku ya. Menarik. Ada tawaran lebih tinggi? 20 miliar. Kimi, vas keramik giok ini aku yang tawar duluan. Apa maksudmu? Ikut menawar. Semua orang berhak ikut di lelang ini, asalkan mampu. Aku suka vas keramik itu. Kenapa? Nggak boleh. Orang seperti dia, mana mungkin punya 20 miliar? Cuma mau naikin harga aja kan? Kimi, beraninya ganggu urusanku. 25 miliar. Direktur Set naik 25 miliar. 30 miliar. Sanggup bayar. Itu bukan urusanmu. Tunggu saja. 35 miliar. 40 miliar. Kamu tahu akibatnya. Kalau nggak bisa bayar kan? Aku berani tawar, artinya berani buat bayar. 40 miliar satu kali. Nggak tawar lagi. Kalau enggak, artinya vas keramik itu jadi punyaku. Cepat tawar. 45 miliar. Direktur Set 45 miliar. 50 miliar. Nona ini tawar 50 miliar. Seth, tawar lagi. Uangku sisa 50 miliar tahu. Kalau tawar lagi, aku nggak bisa bayar. Kamu kan masih ada grup Kane. Itu sumber uangku. Seth, kalau bisa dapat perhatian Nona Silika, promosi cuma masalah waktu aja. Cuma grup Kane, kenapa masih ragu? 50 miliar satu kali. Cepatlah. 50 miliar dua kali. 60 miliar. 60 miliar satu kali. 60 miliar dua kali. 60 miliar tiga kali. Terjual. Wah, selamat ya, selamat ya. Sayang sekali. Kimi, mau lawan aku kan? Gak berani ya? Sudah kubilang, orang sepertimu mau coba lawan aku. Gak pantas. Kalau begitu, selamat ya. Mau menyesal lawan aku tadi, terlambat. Masa? Sebenarnya, itu vas yang paling disukai Nona Silika. Waktu aku kasih nanti, aku akan kasih tahu dia semua kelakuanmu. Kamu dan kekasihmu itu akan habis. Asal Seth dapat investasi 500 miliar grup Iris, relasinya pasti meningkat. Dia akan sukses sekali. Tadinya aku cuma naikkan harga supaya asetnya hilang semua. Ternyata pas itu buat aku. Oke. Kalau gitu biar aku tunggu saat kalian jadi sukses. Itu vasnya. Ayah dapat perintah jemput Nona Silika di sini. Dia pasti datang. Nanti, aku akan berdiri di puncak. Setelah itu, semua orang di Holden harus hormati aku. Semua tamu hari ini dari cabang di selatan. Aku sudah minta ayah buat tutup semua berita investasi. Kamu memang benar. Yura, ini CEO grup Kane ya? Betul. Seth, ini Direktur Lee, Direktur grup Iris cabang Lili. Ini Direktur Wangsa, Direktur cabang Sinar. Mereka sahabat ayahku. Bali, Pak Wangsa, yang aku dengar, Pak Seth dapat investasi 500 miliar dari grup Iris. Juga diperhatikan Ketua Ivan. Kami belum pernah ketemu orang yang sangat dihargai Ketua Ivan. Masa depan Pak Seth sangat cerah. Anda berlebihan. Aku masih junior.
Masih perlu nasihat dari senior seperti kalian. Lihat, Pak Seth gak cuma muda, tapi juga rendah hati. Pantas, Ketua Ivan sangat menyukainya. Kalau nanti dapat promosi, tolong jangan lupa bantu kami juga. Betul, kami mengandalkanmu. Gak masalah. Kimi, masih berani datang. Kimi, Aku sibuk, gak bisa ladenin kamu. masih berani bicara gitu. Hari ini acara penyambutan Nona Silika tahu? Acara penyambutanku, aku pasti tahu. Kamu masih anggap dirimu Nona Silika? Gak tau malu. Pukul aku. Memang kenapa kalau pukul penipu? Jelas-jelas tahu ini penyambutan Nona Silika. Masih berani datang. Kamu meremehkan Nona Silika. Aku mau pergi kemana, itu urusanku. Bukan urusanmu. Kamu pikir menggoda Pak Jason bisa buat dia bela kamu di depan Nona Silika? Iya, terus? Kimi, aku kasih tahu ya, aku kesini karena dapat undangan langsung Nona Silika. Dari semua orang di sini, cuma aku yang dapat kehormatan ini. Nona Silika pasti lihat aku berbeda. Setelah itu, aku akan kasih tahu Nona Silika soal kamu yang sudah goda Jason. Tebak, apa dia akan habisi kamu? Ternyata kamu sehebat itu ya? Kesayangan langit sepertiku tentu saja bisa dapat hormat dari Nona Silika. Demi tunjukkan ketulusan, aku juga sudah siapkan hadiah khusus. Pak Seth, hadiah apa? Vas keramik langka dari dinasti Song. Pak Seth sangat dermawan. Vas keramik ini memang sulit dicari. Harganya pasti lebih dari 10 miliar. Meski punya uang, belum tentu bisa membelinya. Kalau Nona Silika tahu ketulusan hati Pak Seth, dia pasti lebih menghargai Anda. Kimi, sudah lihat kan? Aku bisa dapatkan vas ini. Mungkin juga dipuji Nona Silika. Semua ini karena kemampuanku. Kalau enggak seperti kamu, berbohong tiap hari. Kamu harus tahu, dunia kita berdua sudah berbeda. Aku memang gak seperti kamu. Akhirnya mengaku juga. Kamu salah paham. Maksudku itu, aku memang gak sememalukan kamu yang kasih sampah. Mana bisa sebut sampah? Ini harta tak ternilai. Seenaknya bicara. Kamu sebut hadiahku sampah? Kata-kataku salah. Tas ini memang jelek. Harganya pun cuma beberapa miliar. Bagi orang biasa memang mahal. Tapi bagi aku, Kimi Silika, ini cuma sampah. Dia melemparkannya. Wanita ini beraninya buat masalah di sini. Lancang, baru kali ini kulihat wanita sombong sepertimu. Benar-benar cari mati. Kimi, beraninya hancurkan hadiahku. Bosan hidupnya. Cuma demi sampah gini kamu mau dapat kehormatan dari grup Iris dan naik tingkat sosial? Mimpi saja. Kamu sebut hadiah aku sampah. Apa kamu sanggup ganti? Kalaupun hari ini aku ambil nyawa kalian, aku juga sanggup. Kimi, kamu ini bukan cuma pembohong, tapi juga gak tahu malu. Hari ini pesta perayaan grup Iris. Kamu yakin bisa tanggung kenal lepas dari ini semua? Kimi, aku habisi kamu. Memangnya berani? Kenapa enggak? Aku menyesal sekali pernah menikahimu. 3 tahun pernikahan kita itu aib di hidupku. Begitu? Kalau gitu, jangan menyesal nanti. Penyesalan terbesarku, kamu habisimu sejak awal. Dan biarkan kamu sampai sekarang. Hari ini, kamu hancurkan hadiahku. Aku kasih kamu kelonggaran sebelumnya. Tapi, aku nggak akan pertimbangkan hubungan kita dulu. Asal kamu tahu, aku bisa hancurkan kamu dengan mudah seperti seekor semut. Pengawal! Aku sampai. Orang lain gak tahu kamu ini wanita bekas atau simpanan ya? Simpanan? Kimi, benar-benar gak tahu malu. Aku simpanan? Seth, kamu berani bilang begitu? Orang-orang dan dewa juga lihat kamu selingkuh dengan Yura dan bersekongkol dengannya. Kamu masih berani menuduhku? Bukannya, kamu duluan yang selingkuh. Wanita murahan sepertimu harusnya mati saja. Berani menamparku. Aku hajar itu binatang buas, gak punya hati kayak kamu. Kamu berani-beraninya tampar dia di depanku. Pak Jason, dia itu cuma orang miskin. Aku temui dia dengan baju copang camping. Aku nggak mengerti apa yang kamu suka dari dia. Di mataku, Kimi itu beda dari yang lain. Aku nggak peduli dulu hubungan kamu dengan dia gimana. Dia sekarang punya aku. Aku juga berterima kasih sama kamu. Makasih karena kamu nggak menghargai dia dan kasih aku kesempatan. Jason lumayan bertanggung jawab. Oke, kalian tunggu saja.
Aku sudah terima undangan dari Nona Muda Silika dan dapat perhatian dari grup Iris. Soal hubungan kalian, aku akan kasih tahu mereka. Pak Jason, kenapa ketawa? Aku nggak tahan lihat kamu. Ingat, di pesta malam hari ini, yang paling dihormati itu Kimi. Di pesta makan malam ini, yang paling ditunggu cuma Kimi. Memangnya kamu siapa? Kalau kayak begini, kamu masih bisa bantu dia jadi Nona Muda Silika. Kimi, mesti kamu di pihak Pak Jason. Tapi aku tahu, kamu masih cinta sama aku. Kalau enggak, kamu nggak akan berani menghadapi bahaya dihantui grup Iris. Coba bilang sama aku. Kimi, kamu tahu hari ini hari yang penting buat Seth. Jadi ada banyak hal yang terjadi. Kamu gak mungkin masih cinta Seth, kan? Bajingan seperti Seth sudah aku buang dari lama. Tapi kalian berdua, sampah seperti kalian sangat cocok. Beraninya ngomong sembarangan. Pestanya sebentar lagi dimulai. Dia putri ahli waris atau selingkuhan. Kita lihat saja nanti. Tunggu! Hari ini sangat penting. Kalian harus bersiap dengan baik. Paham? Siap! Iya, Pak. Ada perintah lain. Oh, Nona sudah datang. Baik. Aku akan jemput. Nona sudah datang. Ikut aku jemput Nona. Baik. Kimi, setelah merusak hadiah Seth, kamu pergi begitu saja? Awalnya hadiahnya untuk aku, kalau rusak gimana lagi? Kamu gila ya? Karena Pak Jason lindungi kamu di makan malam grup Iris ini, kamu jadi arogan. Kamu anggap grup Iris itu apa, hah? Jadi maksud kamu apa? Hari ini, waktunya grup Iris berkumpul. Meski posisi Pak Jason tinggi, dia nggak bisa ikut campur dalam hal ini. Hadiah yang kamu hancurkan, itu harga diri Seth. Dan aku nggak akan diam saja. Memangnya status kamu apa? Bisa bilang begitu atas nama grup Iris? Kimi, kita dari keluarga yang berbeda. Ayahku direktur cabang Holden dari grup Iris. Sangat dihormati ketua. Di seluruh Holden ini mungkin bukan siapa-siapa. Tapi ayahku punya kekuasaan. Ayahmu hebat sekali. Dia sendiri tahu nggak? Tentu saja. Aku kasih tahu kamu ya. Dia sekarang mengerjakan hal penting seperti menjemput Nona Silika. Itu juga tugas ayahku. Ini suatu kehormatan dan kontribusi terbesar di Holden. Inilah kedudukan ayahku dan kedudukan keluarga Lindsay. Mengerti? Ada apa dengan liftnya? Lewat tangga saja. Aku paham, ayahmu sangat dipandang di grup Iris. Bahkan bisa bikin kamu dan Seth sukses sampai selangit. Sekarang baru sadar. Sudah terlambat. Semua orang sudah tahu Nona Silika itu orang yang terpandang. Aku tahu. Nona Silika satu-satunya putri dari ketua. Lahir dari keluarga kaya. Itu yang dinamakan manja. Aku juga pernah dengar. Ketua sudah membuat wasiat dan mewariskan seluruh asetnya untuk Nona Silika. Betul. Nona Silika seorang yang terpandang. Cuma orang-orang seperti aku yang kagum dengannya. Ketua Ivan sangat memuja putrinya. Mana mungkin kamu sebanding dengan Nona Silika? Ketua Ivan sangat mempertimbangkan semua hal tentang Nona Silika. Jadi, hal penting seperti menyambut Nona Silika, dia tugaskan pada ayahku. Ketua sangat menghargai ayahku dan keluarga Lindsay. Keluarga Lindsay segera akan dengan mudah dipromosikan. Apa mungkin Pak Tommy akan naik pangkat? Katanya, ketua grup Iris kekurangan wakil manajer. Mungkin ketua akan memberikan padanya. Kabar ini bukanlah kabar burung. Memang, aku sudah diberitahu dari Nona Silika. Keluarga Lindsay dapat dukungan dari ketua. Kami berdua bisa bekerjasama. Baset, Yura, aku akan bergantung pada kalian. Benar, yang berani menentang kalian akan berhadapan denganku. Gak akan kuampuni. Paman Carl, Paman Steve, kita nggak perlu banyak omong untuk wanita biasa kayak dia. Status kita ini jauh lebih berharga. Perbedaan di antara kita sangat besar. Benarkah? Kalau begitu aku mau lihat apa yang akan kalian lakukan padaku. Kimi, ayahku sangat sibuk. Hal yang paling penting hari ini itu menyambut Nona Muda. Mana bisa dia buang-buang waktu untuk kamu. Jadi, soal hadiah yang rusak itu, biar aku yang urus. Apa yang akan kamu lakukan, sudah pasti ada kompensasi. Selain itu, kamu harus berlutut dan jilat semua sisanya sampai bersih. Bagus Yura, ide yang bagus. Aku setuju sama Yura. Biar aku yang urus. Kalau aku nggak mau, gimana? Kalau kamu menolak, Seth bukan cuma nggak akan
kasih ampun. Tapi ayahku dan Nona Silika gak akan biarkan kamu begitu saja tanpa lakukan apapun. Kimi, kamu nggak dengar Yura bilang apa? Berlutut dan jilat sisa di lantai sampai bersih. Benar, orang miskin dari lahir seperti kamu, seumur hidup pasti nggak pernah lihat barang mahal. Makanya kita kasih kesempatan, kamu bisa jilat dan pegang. Kamu harusnya bersyukur. Betul, ini kan hadiah buat Nona Silika. Sekarang kamu rusak. Solusi yang Yura kasih masih ada harga dirinya buat kamu. Cepat lakukan. Cepat, jangan bikin Nona Silika nunggu. Atau nggak kalian harus tewas. Cepat. Masih belum dilakuin. Iya Kimi, bukannya sudah dibilang untuk cepat. Kamu jangan ngulur waktu ya. Ingat, kamu harus berterima kasih karena aku sudah menyelamatkan kamu. Kamu yakin sudah menyelamatkan aku? Kamu bukannya menghina aku? Kalau iya, kenapa? Kamu? Kimi, kamu berani lukai Yura. Bosan hidup ya? Buka mata kamu dan lihat baik-baik. Dia yang duluan menghina aku. Yang aku lakukan terlalu ringan buat dia. Kimi, aku masih kasih ampun ke kamu. Kamu malah bikin malu aku. Jangan salahkan aku kalau bersikap kasar. Kamu itu wanita kejam. Yura ini namanya besar. Tapi kamu berani sakiti dia. Aku kasih kamu pelajaran. Aku sudah panggil orang. Tamat sudah kamu. Kalau kamu panggil orang, aku juga bisa. Ayah bilang ada orang yang mau jemput aku. Aku kasih dia 1 menit, suruh dia ke sini. Kalau dia telat, posisi direktur akan dikosongkan. Pak Ketua, aku kasih 1 menit untuk datang ke aula. 1 menit? Oke, sebentar lagi sampai. Kimi, kamu masih aktif. Bukannya Pak Jason penyelamat kamu. Di sini, area kekuasaan grup Iris. Ayahnya Yura itu ketua dan orang yang terpandang. Kamu rusak reputasi Nona Silika karena urusan kamu dan Pak Jason. Kamu tahu konsekuensinya. Aset, gak usah buang waktu. Orang ini sudah bosan hidup. Meski Pak Jason bangsawan, kamu itu berurusan dengan Nona Silika. Kalau sampai Pak Ketua Ivan tahu, dia gak akan ampuni wanita murahan seperti kamu. Sebelum dia datang, kamu pikirkan baik-baik konsekuensinya. Dengan begitu, aku bakal kasih ampun ke kamu. Kimi, maksud kamu 1 menit lagi ayahku bakal datang dan minta maaf sama kamu? Betul? Kimi, aku benar-benar harus kasih kamu apresiasi. Sudah seperti ini pun kamu masih bertingkah. Kamu gak takut? Aku gak bohong. Untuk apa aku takut? Oke, waktu Nona Silika datang, aku kasih tahu semua yang sudah kamu lakukan. Biar dia tahu semua. Betul. Kamu bukan cuma hancurkan hadiah-hadiah, tapi juga selingkuh sama tunangan Nona Silika. Keluarga Silika pasti gak diam saja. Tunggu saja keadilan hampiri kamu. Oke, kita tunggu saja. Wanita kayak gini yang aku benci. Aku akan wakilkan Nona Silika untuk kasih pelajaran. Ini dia, para pengawal keluarga Lindsay. Pak Tommy benar datang. Pak Tommy. Kimi, ayahku datang. Kali ini konsekuensinya sudah di depan mata. Pak Jason juga nggak akan bisa bantu. Oh ya? Kalau gitu aku tunggu. Ayah, Kalian ngapain di sini? hadiah yang aku udah set beli dirusak sama dia. Dia juga lukai wajahku. Dia tadi juga bilang kasih waktu 1 menit untuk turun ke sini. Kalau terlambat dia akan memecatmu. Dasar nggak tahu malu. Pecat aku. Meski Pak Jason ada di sini, pasti gak akan berani. Tapi kamu cuma seorang tukang selingkuh. Di sini, kamu gak bisa ngomong sembarangan. Yura, Seth, apa yang kalian lakukan di sini? Tahu pesta malam ini untuk merayakan kembalinya Nona Silika? Itu hal yang besar bagi grup Iris. Momen yang paling penting, kamu biarkan dia bikin masalah. Kalau Nona Silika marah, selain kalian berdua, aku juga kena marah. Tommy, aku nggak menyangka kamu sebodoh dan sebuta itu. Kamu berani maki aku? Kamu bodoh sekali, jadi kenapa kalau aku memakimu? Kalian ngapain? Cepat usir wanita gila ini. Nona muda Silika sebentar lagi datang. Jangan biarkan dia menghalangi. Ayah mertua, biar aku yang urus. Kimi, kamu orang paling bermasalah yang kutemui. Buah nggak jatuh jauh dari pohonnya. Anaknya bodoh, bapaknya lebih bodoh. Kimi, kamu gila. Kimi, tadi kamu pukul aku, sekarang pukul ayahku. Besar nyalimu pukul aku. Memangnya kenapa? Tamparannya juga ringan, nggak berasa apa-apa kan? Atau aku kasih kesempatan untuk rasakan lagi? Kamu...
pesta makan malam. Sebentar lagi sampai. Bapak, sudah lama gak ketemu Nona Silika kan? Dia pasti senang banget. Kamu pasti bosan hidup. Berani tampar 2 kali. Berani memangnya kenapa? Tommy, pakai otak bodoh kamu buat pikir lagi 2 kali kenapa aku tampar kamu. Kamu pikir baik-baik. Kalian semua bisa bangkrut dan keluar dari grup Iris. Atau kalian semua aku habisi. Suruh aku tinggalkan grup Iris. Kamu ini siapa? Kamu gak lihat aku siapa? Kalau ketua Ivan ada di sini, dia pasti setuju. Cabang Holden gak bisa tanpa aku. Oh iya? Seperti itu? Tentu saja. Aku Tommy Lindara bertahun-tahun kerja di cabang Holden. Aku itu akarnya. Makanya aku gak bisa tinggalkan grup Iris. Lebih tepatnya, karena aku grup Iris di Holden bisa tumbuh besar. Mau aku dicoret dari grup Iris? Jangan mimpi. Kamu selayak apa? Aku kasih tahu ya. Aku benar-benar selayak itu. Cukup, Kimi. Kamu simpanan Direktur Jason, kan? Pak Tommy sudah datang. Tapi kamu masih pura-pura jadi Nona Silika. Gak tahu diri. Oh, pantas saja kamu searogan ini. Ternyata ada Direktur Jason di pihakmu. Pak Jason, meski kamu orang penting, tapi kamu ini tunangan Nona muda Silika. Sekarang, kamu ada selingkuhan. Ketua Ivan gak akan biarkan. Dan kamu, beraninya pura-pura jadi Nona Silika. Kamu benar-benar bosan hidup. Tommy Lindara, kenapa kamu yakin itu aku cuma berpura-pura? Margaku juga Silika. Kamu gak pernah terpikir kalau aku Nona muda keluarga Silika yang kamu maksud? Cukuplah, Kimi. Kita sudah 3 tahun bersama. Aku sangat tahu. Kamu cuma pelayan toko, kalangan rendah. Aku nggak nutupin lagi. Ketua Ivan sudah datang. Kalau gitu kalian mungkin bakal kecewa. Ayah, akhirnya datang juga. Kamu penipu. Tipu muslihat kamu ternyata hebat juga. Tapi mulai sekarang kamu nggak akan ada kesempatan lagi. Selamat datang, Ketua Ivan. Ketua. Pak Ketua. Kalian di sini ngapain? Pak, gak ada apa-apa. Di sini ada tukang onar. Aku lagi urus masalah ini. Maaf telat menyambut Nona Silika. Itu kesalahan. Pak Ketua, ini bukan salah ayahku. Semuanya gara-gara wanita yang gak tahu malu itu. Betul, Pak. Wanita murahan ini mantan aku. Dia terus-terusan pura-pura jadi Nona muda Silika. Dia bahkan merobek kontrak 500 miliar kita yang kamu kasih. Bahkan, dia juga merusak hadiah untuk Nona muda Silika. Dia iri dengan apresiasi keluarga Silika pada aku. Jadi dia bikin masalah. Apalagi, dia selingkuhannya Pak Jason. Dia mau menghancurkan hubungan mereka berdua. Wanita busuk ini gak bisa dilepaskan. Pak Ketua. Ayah datangnya terlambat. Kamu benar Nona muda Silika? Mana mungkin? Mana mungkin? Kimi itu seorang penipu. Mana mungkin dia Nona muda Silika? Nona muda Silika, dia yang mengundangku. Mana mungkin dia Nona Silika? Maksud kamu apa? Masa aku nggak kenal sama anakku sendiri? Seth, undangan itu aku sendiri yang kasih. Memangnya setelah kamu tinggalin aku, kamu bisa berhasil dan ada di puncak kesuksesan. Hari ini aku bikin kamu rasakan sendiri. Puncak kesuksesan yang kamu kira, nyatanya malah seperti jatuh ke neraka. Pak Ketua, semua salahku. Aku nggak tahu, aku nggak sadar kalau dia Nona muda. Tolong kasih aku kesempatan. Ayah, Tommy bilang grup Iris di Holden nggak bisa tanpa dia. Bukan cuma dia nggak bisa keluar, dia juga bilang kalau ayah ada di sini juga nggak akan pecat dia. Oh iya? Kenapa aku nggak tahu? Sejak kapan kamu jadi orang yang berkuasa? Aku cuma bercanda. Kamu bikin malu. Tommy, karena kamu seberkuasa itu, kalau gitu aku ambil semua kepunyaanmu dari grup Iris. Mulai sekarang aku mau lihat siapa yang mau merekrutmu di Holden. Pengawal, baiklah, bawa keluar 2 orang ini. Patahkan kakinya, Pak Ketua, Pak Ketua. Kimi, aku salah. Aku nggak tahu kamu Nona muda Silika untuk menghargai pernikahan kita sebelumnya. Tolong ampuni aku. Seth, kita sudah lama bercerai. Lagi pula, kamu yang meminta cerai, kamu lupa. Waktu itu cuma demi kamu. Kimi berani melawan keluarga supaya bisa mulai dari nol bareng kamu. Kamu bukan cuma nggak tahu terima kasih, tapi juga cari keuntungan pribadi dan tinggalin dia. Randa kayak kamu yang buang-buang masa muda dia. Pantas aku habisi. Pak Ketua, aku tahu aku salah. Kalau aku tahu dia Nona muda Silika, aku pasti nggak akan bersikap begitu. Ayah, aku sudah nggak mau dengar omong kosongnya. Kimi, kamu lupa.
Aku pernah tolong kamu. Karena itu kali ini kamu bantu aku juga. Oke? Seth, kebaikannya kamu kasih sudah hilang. Waktu kamu mengumumkan mau bercerai denganku. Kamu seperti memojokkan aku. Bukannya kamu juga begitu? Waktu aku bukan nona muda Silika dan cuma orang biasa, aku pasti sudah tewas di tangan kamu dan Yura. Yang kamu hadapi sekarang, itulah yang pantas kamu dapatkan. Ayah, aku mau hidup dia sengsara. Dia menghancurkan hadiah 500 miliar. Kelihatannya kita harus hanguskan dia sampai dia jadi bangkai. Waktu dia bisa balikin uangnya, kita langsung hancurkan hidupnya. Kimi, semua terserah kamu. Pak Ketua, Pak Ketua, Pak Jason, Pak Jason. Kimi, aku yang buta, aku yang salah sama kamu. Sampai kayak begini, aku pantas mendapatkannya. Apa nggak perlu dimaafkan? Tapi, aku harap kamu penuhi permintaanku. Permintaan apa lagi? Kenapa ada permintaan? Kimi, ini cincin yang aku beli buat pernikahan kita. Saat perusahaan sulit kamu suruh menjualnya. Tapi aku nggak rela. Sekarang, ku kasih ke pemiliknya. Semoga setelah berpisah, kamu bisa bahagia dengan orang yang tepat. Silakan, gak peduli keputusanmu apa. Aku di sampingmu. Awas! Jason! Kimi, kamu hancurin aku masih mau bahagia. Aku kasih tahu, orang yang selamatkan kamu 3 tahun lalu bukan aku. Apa? Waktu itu aku cuma kebetulan di rumah sakit ketemu dengan mobil ambulans dan aku bawa kamu. Permisi, ada yang permisi, mau ada yang mau lewat. Cewek kaya raya. Suster, dia gimana kondisinya? Kamu temannya? Dia kecelakaan lalu pingsan, dia perlu wali. Kamu bahkan gak tahu siapa orang yang selamatkan kamu. Kamu gampang dijebak seperti keledai selama 3 tahun di keluarga Kane. Kalau orang itu tahu, dia bakal menyesal selamatkan orang kayak kamu. Jangan dengar omong kosong dari dia. Jason, jangan bicara. Aku gak menyesal selamatkan kamu. Sama sekali gak menyesal. Orang yang selamatkan aku 3 tahun lalu, itu kamu. Jason! Jason! Tolong! Tolong aku! Ayo, cepat, cepat! Kamu sudah sadar? Gimana rasanya? Untungnya dokter bilang gak kena darah fatal, cuma perlu istirahat 1/2 bulan. Paman Jimmy sudah di sini semalaman. Aku sudah antar dia pulang. Kalau ada kabar aku kasih tahu. Maafkan aku. Untuk apa? 3 tahun lalu, kalau saja aku nggak kehilangan Mana kamu. mungkin salahin kamu? Andai saja aku nggak bertindak bodoh, hianati Seth, aku juga Kamu nggak. jangan. Kenapa? Sakit ya? Aku panggil dokter ya? Jangan pergi. Aku punya pertanyaan. Kenapa? Nanti aja tanyanya. Sebenarnya aku mau tanya sebelum mulai pesta. Sekarang waktu yang tepat. Lu kamu bukan hal sepele. Aku panggil dokter dulu ya? Duduk dulu. Aku cuma pura-pura. Benar. Aku mau tanya sama kamu. Maukah kamu menikah denganku? Mau kalau kamu belikan aku permen seperti dulu.